Pemerintah Indonesia optimis bisa mendapatkan tarif 0% dari Amerika Serikat untuk sejumlah komoditas ekspor unggulan. Pemerintah memastikan tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk mempercepat negosiasi dagang dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Pemerintah Indonesia optimistis bisa mendapatkan tarif 0% dari Amerika Serikat untuk sejumlah komoditas ekspor unggulan. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Indonesia tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk mempercepat negosiasi dagang dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Erlangga memastikan produk-produk ekspor unggulan Indonesia seperti sawit dan kakao akan menjadi fokus utama agar tidak dikenakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Jadi kita sudah kita bicarakan untuk produk-produk yang Amerika tidak bisa produksi, seperti kelapa sawit, kakao, rubber, itu seluruhnya diberikan 0. Ya. Kita minta juga untuk komoditas tertentu yang menjadi supply chain untuk misalnya industri medical. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani kesepakatan dagang dengan Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Dalam kesempatan tersebut, Amerika memberikan tarif 0% untuk sejumlah barang ekspor dari ketiga negara tersebut. Sebelumnya, tarif resiprokal yang berlaku pada tiga negara tersebut mencapai 19% sama dengan Indonesia. Selanjutnya pemirsa, ekonomi digital Indonesia pada 2024 tercatat mencapai 90 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.497 triliun rupiah. Dalam 5 tahun ke depan, sektor ekonomi digital Indonesia diproyeksi dapat menyentuh hingga 360 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 6.000 triliun rupiah pada tahun 2030. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menekankan sektor keuangan digital saat ini menjadi penggerak utama ekonomi digital. Tercatat pada tahun 2024, ekonomi digital Indonesia mencapai 90 miliar dolar Amerika atau setara 1.497 triliun rupiah. Dalam opening seremoni Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2025, Menko Erlangga yakin dalam 5 tahun ke depan sektor ekonomi digital Indonesia diproyeksikan dapat menyentuh hingga 400 miliar dolar atau sekitar 6.000 triliun rupiah pada tahun 2030. Pemerintah sendiri membidik kontribusi ekonomi digital ke produk domestik bruto nasional dapat naik lebih dari 9 kali lipat sehingga bisa mencapai 15,5 hingga 19,6% pada tahun 2045. Salah satu motor yang menggerak pertumbuhan ekonomi lebih cepat adalah ekonomi digital. Ekonomi digital telah tumbuh besar dan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan ASEAN. Di tahun 2024, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 90 miliar dan diproyeksikan akan mencapai 400 miliar di tahun 2030. Salah satu yang didukung adalah sektor keuangan digital. Sejalan dengan pesan Bapak Presiden perlu dilakukan elektronifikasi program pemerintah di mana setiap keluarga Indonesia mempunyai inklusi keuangan agar penyaluran berbagai program pemerintah seperti bantuan sosial lebih tepat sasaran. Di sisi lain, perkembangan sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS menurut Erlangga menjadi salah satu bukti nyata, di mana saat ini 93% dari 56 juta pelanggan KRIS merupakan UMKM. Untuk itu, upaya perluasan akses layanan keuangan terus digenjot melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyiapkan pembangunan infrastruktur digital yang bisa berdampak terhadap penguatan tulang punggung transformasi ekonomi nasional. Selain persiapan infrastruktur, Menko AHY juga menyoroti urgensi peningkatan literasi digital dan literasi keuangan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyiapkan pembangunan infrastruktur digital yang bisa berdampak terhadap penguatan tulang punggung transformasi ekonomi nasional. Menurut Menko AHY, kejahatan cyber merupakan salah satu ancaman militer maupun non-militer di dunia yang bisa dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara. Banyak orang yang memiliki kemampuan untuk menembus, merusak, dan mengganggu sistem cyber dan ekonomi digital termasuk Indonesia. Selain persiapan infrastruktur, Menko AHY juga menyoroti urgensi peningkatan literasi digital dan literasi keuangan masyarakat. Terlebih, Indonesia memiliki 70% penduduk produktif muda yang memiliki literasi teknologi yang baik. E-commerce kita hidup dan berkembang luas, dan para pelaku UMKM juga sangat terbantu. Terjadi peningkatan e-money transaction yang juga bisa dihitung year on year, termasuk literasi. Ini penting sekali, semakin banyak kalangan masyarakat kita yang juga semakin memahami benefit dari e-commerce, benefit dari digital finance and economy. AHY berharap penguatan sektor ekonomi digital di Indonesia ke depan dapat turut memberikan akses kesempatan yang seluas-luasnya terhadap sumber daya manusia dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan digitalisasi merupakan alat pemberdayaan kemandirian ekonomi rakyat. Ia mencontohkan penggunaan teknologi digital oleh pelaku UMKM yang memberi dampak luas pada cara kerjanya. Ya, ia menyebut pemberdayaan salah satunya menjadi upaya agar seluruh pembiayaan pembangunan berjalan lebih memiliki dampak luas, maka pemberdayaan membutuhkan ekosistem yang memadai. Caimin menekankan perlunya penguatan literasi dan inklusi digital. Ia memaparkan tanpa ada literasi keuangan yang memadai, potensi besar ekonomi digital yang bernilai 360 miliar dolar Amerika akan kehilangan makna. Sementara itu, saat ini masih ada 40% penduduk Republik Indonesia yang belum melek finansial. Hari ini kita masih memiliki 40% penduduk yang belum melek finansial secara pengetahuan, sikap dan perilakunya. Karena itu, digitalisasi ekonomi dan keuangan tidak boleh berhenti kepada infrastruktur. Transformasi digital harus menyentuh literasi, memperluas akses dan membangun kapasitas manusia. Tujuannya jelas, agar digitalisasi menjadikan bangsa kita semakin berdaya dan memiliki daya. Ya, Otoritas Jasa Keuangan menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa hal itu diwujudkan melalui kegiatan Indonesia Fintech Summit Expo yang pada tahun ini digelar bersinergi dengan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia oleh Bank Indonesia. Mahendra menjelaskan transformasi digital bukan semata tentang teknologi, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana inovasi menghadirkan akses yang lebih inklusif, layanan yang lebih efisien, aman, serta kepercayaan publik yang semakin kuat. Melalui kolaborasi bersama BI, Kementerian Lembaga, dan seluruh pemangku kepentingan, OJK berkomitmen terus menjaga ekosistem keuangan digital yang aman, adaptif, dan inklusif. Hal ini juga mempertegas komitmen mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital yang selaras dengan arah Astacita memperkuat kemandirian dan daya saing ekonomi Indonesia. Transformasi digital bukan semata tentang teknologi, namun juga lebih penting lagi bagaimana inovasi menghadirkan akses yang lebih inklusif, layanan yang lebih efisien dan aman, serta kepercayaan. Pemirsa, Asian Development Bank atau ADB mengucurkan pinjaman tahap 2 sebesar 180 juta dolar Amerika Serikat kepada perusahaan BUMN, yakni PT Geodipa Energi untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Pembiayaan ADB tersebut akan difokuskan untuk mendukung ketahanan energi bersih dan iklim Indonesia.
Asian Development Bank atau ADB kembali mengucurkan pinjaman tahap 2 sebesar 180 juta dolar Amerika Serikat kepada perusahaan BUMN, yakni PT Geodipa Energi untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi tersebut mendukung konstruksi dan uji operasional 2 pembangkit listrik tenaga panas bumi di Pulau Jawa, masing-masing berkapasitas 55 MW. Proyek tersebut akan menyediakan listrik beban dasar atau baseload yang ramah lingkungan pada jaringan listrik Jawa Bali sehingga mengurangi emisi lebih dari 550.000 ton CO2 per tahun. Pembiayaan tambahan tersebut akan difokuskan untuk mendukung penyelesaian proyek di tengah kenaikan biaya dan mempertahankan kemajuan menuju sasaran energi bersih dan iklim Indonesia. Direktur Asian Development Bank Jiro Tominaga menegaskan ADB senantiasa mendukung kemitraan dengan pemerintah Indonesia dalam memajukan transisi energi berkelanjutan di Indonesia. Hal ini demi meningkatkan kapasitas panas bumi Indonesia dan mempercepat peralihan menuju masa depan energi yang lebih bersih. Indonesia sendiri diketahui memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, yakni 29 gigawatt, dan kapasitas terpasang terbesar kedua di dunia sebesar 2,1 gigawatt. Untuk itu, pengembangan panas bumi di Indonesia perlu didukung pemerintah dan investasi swasta.